Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, selamat datang di Kronikata Podcast. Dalam episode kali ini bersama dengan saya Eka. Dan langsung saja mungkin hari ini saya juga tidak sendiri seperti biasa. Sudah hadir bersama dengan saya Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Provinsi Aceh, Bapak Muammar Azwar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk waktunya berbagi informasi penting pada hari ini ya. Dan rekan Kronika, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai temuan Ombudsman nih Pak. Temuan Ombudsman yang juga beberapa hari ini diberitakan dan juga sangat memprihatinkan seperti itu mengenai terkait dengan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB di Aceh tahun 2025. Bahkan juga disinyalir ada pungutan liar dan sebagainya, lalu juga terkait dengan memo siswa titipan yang tentu saja ini kan juga merupakan bentuk kecurangan yang seharusnya tidak terjadi gitu ya, apalagi untuk sistem pendidikan kita. Nah, hari ini kita akan membahas itu Pak. Jadi ini mungkin awal yang ingin saya dengar dari Bapak itu, Ombudsman itu perannya itu seperti apa sih Pak? Sampai akhirnya Ombudsman juga bergerak di bidang pendidikan, termasuk untuk pengawasan pendidikan di sistem di SPMB ini terutama. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita ini saya sampaikan bahwa Ombudsman ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BHMN, kemudian swasta yang diberikan mandat oleh negara untuk menjalankan visi misi negara yang anggarannya bersumber dari APBN, APBK atau APBD. Kata kuncinya itu ada pada APBN, APBK. Jadi setiap unit ataupun instansi yang menerima seluruh komponen APBN, APBD ataupun sebagian itu diawasi oleh Ombudsman, khususnya pada bidang pelayanan publik yang saya sampaikan, karena memang lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik. Itu. Iya. Jadi ini layanan publik itu kan kalau selama ini mungkin saya juga masyarakat ya Pak ya, pasti kan di bagian pemerintahan saja, tapi ini akhirnya beberapa hari ini karena ini lagi di masa penerima ajaran baru gitu ya, jadi juga Ombudsman juga masuk ke sekolah-sekolah nih untuk melakukan pengawasan gitu. Nah, keterkaitan antara Ombudsman dengan pengawasan di sekolah, terutama di sistem di SPMB di Aceh ini seperti apa sih Pak? Ya baik, kita setiap tahun sejak 2017 itu melakukan pengawasan. Pengawasannya rutin itu ke seluruh pemerintah daerah yang tadi sampaikan melaksanakan pelayanan publik khususnya. Salah satunya sekolah. Sekolah itu ada layanan publik. Ada publik, makanya Ombudsman masuk ke sistem penerimaan siswa baru kalau tahun ini. Kalau dulunya itu namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru, proses penerimaan peserta didik baru. Kan dengan nama di SPMB. Jadi setiap tahun kita lakukan pengawasan. Ada temuan, memang kadang-kadang kita setelah kita turun ke lapangan itu kita temukan beberapa temuan yang kadang-kadang memang ada di tempat kita itu, tidak ada di tempat orang. Kemudian ada tempat orang, tidak ada tempat kita. Bermacam-macam bentuk temuan yang kita temukan. Itu sebagai tugas Ombudsman kaitan tadi bahwa kita memastikan proses SPMB ini berjalan dengan baik. Jadi tujuannya ini bukan untuk semata-mata mencari kesalahan, itu kuncinya. Semata-mata bukan untuk mencari kesalahan, Ombudsman tidak bergerak pada itu, tapi kita untuk melakukan perbaikan pelayanan. Misalkan pada proses penerimaan PPDB yang awalnya mungkin tidak berjalan dengan baik, sehingga ada temuan, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga untuk proses selanjutnya, tahun kedepannya itu lebih baik. Jadi itu merupakan semangat Ombudsman, Bu. Semangat kita bukan untuk dalam rangka mencari-cari kesalahan, itu yang poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi Pak, kalau boleh buka-bukaan ini ya, karena kan Ombudsman sudah melakukan pengawasan SPMB ini di tahun 2025 ini. Ada temuan khusus tidak dalam pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap proses SPMB ini, terutama di Banda Aceh mungkin ya Pak ya, atau Aceh besar? Kalau secara temuan itu bisa disampaikan karena kita menerima Bu ya, menerima laporan dari masyarakat, bahwa memang ada kadang-kadang itu bentuknya permintaan
pungutan. Tapi secara yang disampaikan kita belum bisa menyimpulkan karena kita harus lakukan pemeriksaan, kemudian melakukan analisis dan pada akhirnya kita mengeluarkan namanya laporan hasil pemeriksaan. Makanya kita tidak dapat membuat kesimpulan di tengah-tengah proses sehingga yang belum mendapatkan proses LHP tadi, laporan hasil pemeriksaan. Tapi kalau adanya laporan masyarakat, ya kita menerima laporan masyarakat. Tapi belum kita lakukan proses finalnya. Iya, Pak, terkait laporan masyarakat tadi berarti apakah banyak laporan dari masyarakat terkait proses SPMB? Sampai sekarang untuk laporan masyarakat sampai hari ini karena kita tadi kalau kita masalah hanya di SPMB khususnya di tingkat SMA, kita tidak terlalu banyak untuk menerima laporan itu. Tapi sudah ada konsultasi dari masyarakat sudah ada terkait dengan proses kelulusan yang ada siswa yang tidak lulus sama sekali, kemudian ada yang nilainya kecil, kemudian ada yang lulus, kemudian ada nilai ada satu siswa nilainya rendah, kemudian ada satu siswa yang nilainya tinggi tapi tidak lulus di tempat yang itu sudah ada konsultasi dari masyarakat. Namun itu perlu kami lakukan klarifikasi ke lapangan. Nah, itu kan karena kita mendapatkan informasi kemarin, jadi kita sampaikan ke masyarakat agar melaporkan secara resmi untuk kita lakukan tindak lanjut. Nah, itu demikian. Iya. Tadi Bapak katakan bahwa ini kan butuh laporan ya Pak untuk bisa memutuskan bahwa ini ada terjadi misalnya kecurangan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita kan mendengar juga nih di beberapa media ada diksi pungutan liar dan juga tadi memo siswa titipan seperti itu Pak. Itu kan tidak serta-merta muncul begitu saja gitu ya, media menulis seperti itu, pasti kan ada indikasi-indikasinya. Nah, selama pengawasan Ombudsman ini, adakah indikasi-indikasi bahwa ya ada pungutan liar itu dan juga ada nih indikasi memo siswa titipan tadi? Indikasi ya Pak ya, karena kan juga belum. Terkait dengan hal tersebut, itu kan yang disampaikan pada rilisan media beberapa hari yang lalu ya. Itu indikasi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu terkait dengan pungutan yang di luar ketentuan ya, yang di luar ketentuan itu kita temukan, bahwa memang itu harus dikembalikan kan, itu harus dikembalikan. Namun untuk yang proses SPMB itu belum kita masuk ke pemeriksaannya. Tapi sebelumnya itu sudah bukan di proses SPMB. Mungkin demikian yang terkait dengan pungutan. Demikian juga dengan indikasi memo-memo tadi. Itu juga kita dalam pemeriksaan juga tersampaikan bahwa memang itu ada indikasi-indikasi untuk ada memo, ada titipan. Dan itu kita sampaikan bahwa kalau demikian ini harus sesuai dengan aturan regulasi. Misalkan dalam satu rombel itu 32 siswa, satu rombongan belajar 32 siswa harus sesuai dengan 32. Jangan tambah lagi untuk berinovasi ataupun karena ada apapun itu tidak boleh. Jadi memang harus sesuai dengan rombel yang telah ditentukan. Misalkan kelas SMP itu ada SMP ataupun MSN ada 32 siswa, itu harus sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Min atau SD itu ada 28, itu harus sesuai dengan yang diatur. Jadi tidak perlu menambahkan siswa-siswa yang lain, apalagi itu yang sifatnya memo-memo tadi, itu tidak dibenarkan. Makanya kemarin Ibu memang menyampaikan di rilis ya, itu ada indikasi demikian. Ada indikasi berarti Pak? Ya, ada indikasi demikian. Iya, berarti ini kan masih dalam proses pemeriksaan berarti ya Pak ya. Indikasi memo siswa titipan tadi itu berarti memang masih diselidiki juga untuk diperiksa dan nanti akan ada laporan seperti itu ya Pak ya. Nah, selain itu bisa mungkin kalau nanti misalnya setelah laporan, berarti kan dari Ombudsman kan bisa memastikan bahwa dari semua pengawasan ini ternyata ada potensi seperti itu ya Pak ya. Ini langkah konkret apa sih yang Ombudsman sudah siapkan untuk upaya pencegahankah atau misalnya penegakankah dan sebagainya seperti apa?
Kalau dari Ombudsman kita akan mengeluarkan LHP, Bu, laporan akhir hasil pemeriksaan, yang di dalamnya itu ada tindakan korektif, tindakan perbaikan. Jadi untuk untuk pemerintah daerah kita berikan, kalau memang itu terjadi maladministrasi di pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kita berikan LHP ke Dinas Pendidikan sebagai pelapor. Kemudian kalau yang terjadi maladministrasi di Kanwil Kemenag ataupun di Kan Kemenag tempat BPDBM itu, kita berikan LHP ke Kanmenag ataupun yang instansi yang membawahi. Kemudian juga kita sampaikan ini tidak hanya pada skop Aceh, tapi ke kementerian juga kita sampaikan, karena setiap hasil pengawasan dari Ombudsman ini selalu kita sampaikan ke pusat. Juga. Karena ini kan menjadi laporan Ombudsman Aceh ke Ombudsman Pusat untuk dilakukan evaluasi untuk tingkat kementerian. Karena di beberapa temuan Ombudsman itu menjadi catatan dari kementerian terkait untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Sebagai contoh yang kita lakukan untuk perbaikannya, penguncian data Dapodik. Data Dapodik untuk tahun-tahun sebelumnya itu tidak terkunci. Tapi tahun ini untuk penerimaan peserta didik SPMB itu datanya terkunci. Terkunci di awal, sehingga sebelum dilakukan pembaruan data itu tidak boleh diganggu gugat data itu. 36 berarti 36 untuk tingkat SMA, harus 36 yang dapat masuk pada awal penerimaan siswa baru itu. Itu merupakan masukan-masukan yang kita berikan karena untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tadi, praktik-praktik yang tidak baik, ya. Kecurangan ya Pak ya? Kecurangan. Karena prinsipnya Ombudsman yang tadi di awal sampai, kita bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan. Jadi dalam rangka untuk melakukan perbaikan ke depannya. Jadi termasuk saran-saran kita, kan ini kan kumpulan dari seluruh Indonesia nih. Ada temuan di Aceh demikian, temuan di Medan, temuan di Jawa, temuan di Sulawesi. Jadi semua dikumpulkan, Bu. Disatukan, kemudian dibuat dalam sebuah buku putih namanya, diberikan kepada kementerian terkait. Jadi itu dievaluasi bersama setiap tahun, Bu. Setiap tahun. Nah, apakah itu sampai di tahap evaluasi, menjadi bahan evaluasi saja, Pak? Atau misalnya nanti akan ada tahap lanjutan gitu setelah evaluasi gitu? Apakah seperti apa? Itu akan ada tahapan lanjutan, Bu. Contoh kita sampaikan bahwa dengan keluarnya SE terbaru, SE terbaru dari Kementerian Agama, SE terbaru dari Kementerian Pendidikan, itu merupakan evaluasi dari tahun sebelumnya. Karena kita pada saat kita berikan buku putih tadi, kumpulan dari seluruh pengawasan Indonesia, di situ ada banyak temuan-temuan yang memang harus dilakukan evaluasi. Jadi evaluasinya dilakukan per tahun. Tahun ini sudah selesai tahapan SPMB, ada evaluasi, kemudian tahun depan dibuat regulasi yang baru yang lebih mendekatkan siswa kepada sekolah ataupun hadirnya pemerintah kepada sekolah itu lebih diutamakan. Seperti bergantinya jalur dari dulu kan zonasi, kemudian diganti dengan domisili, ya. Kemudian kalau dulu KK 6 bulan, sekarang jadi setahun menetap di tempat, baru bisa sekolah di domisili tersebut. Kalau dulu pada tahun 2024 6 bulan itu sudah bisa bersekolah, tapi sekarang nggak bisa lagi, harus tahun. Itu bentuk-bentuk evaluasi yang dilakukan oleh. Jadi itu hasil tindak lanjut dari evaluasi tadi ya Pak ya. Ada kemungkinan perubahan regulasi itu pasti ada gitu pasti ya. ada. Kalau kita bisa berbicara sedikit lebih jauh, ini kan Ombudsman juga pasti di sistem SPMB ini kan tidak tahun ini saja ya Pak ya, tapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan gitu ya. Kalau merujuk pada tahun-tahun sebelumnya itu dari LHP tadi ya Pak, LHP benar? LHP tadi itu kecenderungan dari apa yang ditemukan oleh Ombudsman dalam sistem pendidikan kita, terutama dalam sistem SPMB ini seperti apa Pak? Kalau kita melihat dari hasil-hasil laporan, pasti kan ada evaluasi ya di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, seperti apa Pak? Tahun 2023 itu sistem PPDB-nya itu dibuat secara online kalau di Provinsi Aceh, secara online. Kemudian terjadi yang namanya kan banyak ditemukan masalah, termasuk masalah itu banyak siswa dari Banda Aceh keluar ke Pidi, keluar ke Lok Sumawe, keluar ke mana-mana itu kan.
itu kan ada masalah yang harus dievaluasi. Ya. Tahun 2024 itu dikembalikan ke seluruh Aceh. Masing-masing sekolah melaksanakan PPDB waktu itu Ya. secara per sekolahnya masing-masing. Tahun itu tidak banyak terjadi masalah waktu itu. Kemudian 2025 kembali lagi ke aplikasi karena memang itu sistem penerimaan peserta didik baru secara aplikasi itu memang sudah menjadi mandat di kementerian agar mengurangi potensi-potensi tadi, potensi-potensi kecurangan, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses PPDB. Jadi untuk pengawasan yang kita lakukan, Bu, itu kalau tidak ada laporan masyarakat, maka LHP Ombudsman tidak keluar. Tapi ketika ada laporan masyarakat, LHP keluar. Harus dikeluarkan karena sudah ada laporan ya Pak ya. Ya. Tapi pada tahun sebelumnya kita melakukan pengawasan rutin. Pengawasan rutin itu kita buatkan laporan karena memang sudah ada form dari Ombudsman Pusat untuk kita lakukan pengawasan kepada setiap sekolah yang ada di Provinsi Aceh. Kita memang tidak mengambil sekolah di luar karena memang keterbatasan anggaran, Bu ya. Kita hanya mengambil Aceh besar dan provinsi dan kota Banda Aceh saja. Jadi itu kita ambil sampel secara acak, kemudian data-data tersebut kita kirim ke pusat untuk dimasukkan ke dalam laporan yang akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan ataupun Menteri Agama. Jadi memang untuk LHP beda jalurnya dengan pengawasan. Karena di Ombudsman ada Ombudsman yang bersifat aktif, ada yang Ombudsman bersifat pasif. Yang pasif tadi itu masyarakat datang melapor, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Yang aktif itu di bidang pencegahan. Ombudsman setiap tahun melakukan pengawasan. Seperti yang beberapa hari yang lalu itu kita berkunjung melakukan sidak ke SMA, melakukan sidak ke SMP, melakukan pengawasan di MSen, pengawasan di MAN. Itu semua bentuknya bentuk pengawasan, Bu, bentuk di bidang pencegahan. Iya, Pak. Kalau dari hasil laporan tahun sebelumnya ya, kita kan karena laporan yang tahun ini kan masih dalam penilaian atau pemeriksaan. Ya, masih proses pengawasan. Pengawasan juga ya, Pak ya. Sebelumnya itu memang adakah indikasi yang sekarang juga sedang kita khawatirkan, indikasi kecurangan dan juga tadi ada pungutan liar dan memo siswa titipan untuk melihat kecenderungan ini apakah ada sebelumnya. Terus sekolah-sekolah itu tadi dari laporan, evaluasi, akhirnya ada perubahan regulasi misalnya, adakah sanksi yang kalau kita melihat ke belakang ya Pak, sanksi yang langsung ditujukan kepada sekolah-sekolah yang ternyata ditemukan adanya kecurangan ini? Kalau terkait dengan sanksi, ini Ombudsman tidak bisa memberikan sanksi secara langsung. Jadi kita, Ombudsman ini memberikan tindakan korektif sifatnya di LHP. Di LHP itu tindakan korektif. Baik itu di LHP ataupun di LHA, laporan hasil analisis, itu sifatnya tindakan korektif. Siapa yang memberikan sanksi, itu adalah atasan dari terlapor. Misalkan atasan langsung dari terlapor. Itu yang memberikan sanksi. Jadi untuk Ombudsman tidak dapat memberikan sanksi secara langsung kepada kepada instansi yang melakukan kecurangan tadi ya Pak ya. Tapi kalau dari Ombudsman sendiri pasti kan mendapatkan laporan ya Pak, ada sanksi misalnya dari walaupun bukan Ombudsman yang memberikan sanksi tadi ya Pak, ada berarti ada yang maksudnya Ombudsman mendengar ada sanksi ini setelah hasil dari laporan Ombudsman tadi yang sampai ke pusat misalnya atau ke ini. Kalau bentuknya laporan pengawasan, kita tidak memberikan evaluasi langsung kepada dinas. Tapi pada saat tidak dalam bentuk LHP, Bu ya. Kalau bentuk pengawasan kan tadi ada dua, Bu. Bentuk pengawasan dan bentuk laporan masyarakat. Kalau bentuknya laporan masyarakat, maka akan ada LHP yang langsung diberikan ke dinas. Kalau bentuknya pengawasan, kita tidak berikan LHP ke dinas, tapi kita lakukan sebuah laporan yang tertulis dari Ombudsman Aceh untuk Ombudsman Pusat. Jadi terkait dengan PPDB yang selama ini kita lakukan pengawasan, kita melakukan pengawasan kemudian memberikan hasilnya ke pusat, Bu. Jadi tidak ada laporan masyarakat yang kadang-kadang ini, Bu. Kenapa masyarakat tidak melapor? Itulah karena
tahun 2023-2024 masyarakat tidak berani melapor. Itu apa laporan itu, Pak? informasi banyak kita terima, Bu. Namun kita arahkan begini, Ibu lapor. Saya tidak berani melapor. Kita mintakan KTP, itu tidak berani. Itu kenapa ya, Pak? Ya bisa dikatakan banyak ya masyarakat yang melihat idealan dari layanan publik tapi tidak berani melapor gitu ke ombudsman yang sudah terbuka ya kepada masyarakat untuk melapor. Ya karena begini, Bu, itu kita kan ketika anak kita ada di sekolah tersebut, ya. Kemudian kita membuat laporan, itu kan menjadi menjadi tekanan juga bagi orang tua. Akhirnya walaupun di ombudsman ada mekanisme dirahasiakan, itu menjadi tekanan tersendiri bagi orang tua ketika mau melaporkan. Tapi fenomena tersebut tidak terjadi pada tahun 2025 ini. Masyarakat berani melapor 2025 ini. Lebih berani melapor, khususnya pada saat PPDBM kemarin. Bukan SPMB ya, PPDBM. Itu PPDBM khusus untuk madrasah. Nah, itu masyarakat sudah mulai berani melapor. Banyak masyarakat yang melapor kita sehingga kita terima laporan. Kita proses sampai dengan LHP. Nah, jadi masyarakat saya lihat sudah berani melapor sekarang. Khususnya kemarin di awal-awal PPDBM ya, Bu. Ya. Kami untuk SPMB karena karena kan terakhir nih SPMB yang khusus SMA tadi ya, ini kita baru mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat, belum adanya laporan yang kita terima secara langsung. Berarti bisa dikatakan bahwa sekarang keinginan ataupun juga tadi kesadaran masyarakat untuk secara tidak langsung mempunyai peran ya, Pak ya, dalam pengawasan ini ya. Ini peran, karena kan ini juga tidak hanya peran dari ombudsman sendiri, tapi juga masyarakat dan juga sekolah. Nah, seperti apa, Pak? Kalau kita melihat peran kolaboratif ya, tidak hanya dari ombudsman, itu seperti apa sih ini akan mempengaruhi ataupun membantu pengawasan terutama dalam hal sistem sistem pendidikan kita? Saya berpikirnya memang sesuai dengan undang-undang ya, Undang-Undang 25/2009 itu tentang pelayanan publik. Siapa yang dapat mengawasi pelayanan publik? Yang pertama itu masyarakat. Masyarakat yang pertama itu yang dapat mengawasi pelayanan publik. Yang kedua ada DPR. DPRK, DPRA ataupun DPR RI itu dapat melakukan pengawasan pelayanan publik. Yang tiga ada ombudsman yang diberikan mandat langsung lembaga negara untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Artinya kolaborasi antara masyarakat, peran masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan publik ini sangat membantu ombudsman sebenarnya. Karena informasi-informasi yang kami perlukan ini berasal dari masyarakat. Yeah. Ketika ada laporan dari masyarakat, kami bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan ke instansi yang dilaporkan sehingga kita temukan kita dapat memberikan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Jadi peran masyarakat tadi itu sangat kami butuhkan sebenarnya untuk melakukan pengawasan kepada ombudsman, kepada pelayanan publik. Pelayanan publik, ya. Masuk di pendidikan ya, Pak ya, ya. di institusi pendidikan. Ya. Berarti kalau tadi menurut Bapak juga bahwa tren masyarakat sudah ikut serta dalam pengawasan juga sudah baik ya, Pak ya? Iya, benar. Benar, Bu. Sangat membantu. Khususnya tahun 2025 ini sudah sangat baik. Sudah berani bicara gitu ya, Pak ya, atas ketidaktransparanan dan ketidakadilan seperti itu ya. Ya, nah Pak, kalau tadi kan juga kalau kita melihat juga ke belakang tadi ada masyarakat yang nggak berani melapor dan sebagainya sendiri gitu kan. Nah sekarang ini mungkin kita ingin memberikan peluang kepada masyarakat yang mungkin ingin melapor kepada ombudsman. Ada mungkin banyak di luar sana yang tidak mengerti seperti apa menyampaikan laporan kepada ombudsman. Apakah ombudsman bisa dilakukan secara online atau seperti apa, Pak, yang lebih efektif dan juga lebih mudah bagi masyarakat untuk mengawas tadi, melakukan pengawasan tadi, seperti apa? Masyarakat untuk melapor ke ombudsman itu banyak cara, Bu. Itu boleh secara datang langsung ke kantor ombudsman. Itu ada di Jalan Prof. Ali Hashimi Ulekaring, Pango, Desa Pango Raya. Itu ada buka kita dari jam 8.30 sampai dengan pukul 17.30. Pukul 16.30 kita standby di kantor, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian masyarakat juga boleh nanti untuk melakukan pelaporan via email. Email ombudsman ada di Aceh .pengaduan@ombudsman.go.id. Dan satu lagi, masyarakat bisa menyampaikan ke Instagram ombudsman, juga boleh mention ombudsman
mention DM gitu ya Pak ya? Ya, boleh kita jadikan masyarakat ketika mend-DM Ombudsman, kita minta persyaratan-persyaratannya. Yang penting melapor ke Ombudsman itu harus ada legal standing, Bu. Legal standing, KTP, jelas siapa yang melapor. Kemudian kalau dari unsur LSM ada akta pendirian LSM-nya ataupun legal yang menjadi ADRT-nya, itu boleh. Kemudian boleh juga dari WNA juga boleh melapor, tidak hanya WNI. Yang penting memiliki identitas. Kemudian ada kronologi laporan, apa yang dialami. Dan yang paling penting itu, masyarakat sebelum melapor ke Ombudsman sudah melaporkan ke instansi yang dilaporkan sebelumnya. Itu menjadi syarat, Bu. Karena kenapa? Karena alangkah baiknya sebelum masyarakat melapor ke Ombudsman itu sudah terselesaikan dulu di instansi yang dituju. Makanya kita sarankan untuk instansi itu ada unit layanan pengaduan. Itu setiap kita lakukan sosialisasi, setiap unit yang memberikan layanan publik itu wajib untuk membentuk satu unit yang namanya unit pelayanan pengaduan. Karena itu sudah jadi amanah di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Itu setiap instansi yang memberikan pelayanan wajib membentuk unit pengaduan. Yang ditempatkan di situ harus punya SK, bukan menjadi tugas tambahan. Sehingga pada saat masyarakat memiliki kesulitan, memiliki kendala ataupun ada hal yang ingin disampaikan, bisa langsung ke unit itu. Alhamdulillah sekarang selain unit layanan pengaduan, di instansi pemberi layanan itu ada yang namanya Span Lapor, SP4 Lapor. Span Lapor. Nah, itu masyarakat juga bisa terkoneksi dengan Span Lapor. Kalau 60 hari setelah laporan tidak ditindaklanjut oleh Span Lapor, maka atas arahan pengelola Span Lapor itu akan terkoneksi dengan Ombudsman juga, Bu. Masuk ke Ombudsman juga laporannya. Banyak jalan menuju Ombudsman ya, Pak? Ya, tapi tadi Bu harus tadi sampaikan dulu ke instansi ini. Iya, baik. Pak Muammar, terakhir nih pesan Bapak apa nih kepada sekolah terutama dan juga orang tua, apalagi ini kan masih di proses penerimaan siswa baru ya, atau juga secara umumnya di sistem pendidikan kita seperti apa agar kita bisa mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan transparan bagi semua. Baik, untuk yang terakhir kami berharap agar kepada sekolah, kepada pemberi layanan publik khususnya di bidang pendidikan agar sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan yang lebih adil, kemudian secara inklusi ya, tentunya pasti sekarang itu dituntut. Kemudian agar proses SPMB ini sifatnya transparan, adil, dan dapat menciptakan pendidikan Aceh yang mulia. Amin, Pak. Kita harap seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Muammar Azwar, Pak, atas waktu dan juga penjelasan yang sangat inspiratif, yang juga informatif juga. Semoga ini menjadi perhatian bersama buat kita juga, tidak hanya bagi sekolah, tidak hanya bagi Ombudsman, pemerintahan, institusi yang terkait, tapi juga orang tua juga bisa sama-sama menjaga, mengawasi agar sistem pendidikan kita seperti yang Bapak katakan tadi bisa adil ya Pak, bersih dan juga transparan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muammar atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya baik, itu dia akhir dari podcast kita pada hari ini dalam Kronik Kata Podcast. Saya Eka pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.